Meranti Abidin. Nah, Ibu Meranti Abidin adalah pendiri dan deklarator PAN tahun 1998. Di DPP PAN sebagai ketua DPP pada tahun 99 2000 dan juga tahun 2000-2005, dan pada tahun 2015-2020 sebagai Majelis Penasihat Partai. Yang kedua, di samping kiri saya, Bang Afni Ahmad. Beliau adalah pendiri dan deklarator PAN, juga Wakil Sekjen DPP PAN 98-2000, Ketua DPP PAN tahun 2000-2005, dan anggota DPR RI tahun 1999-2004, dan juga tahun 2004-2009. Jadi 10 tahun menjadi anggota DPR RI. Selanjutnya adalah di samping kiri saya yang kami hormati Bang Alimin Abdullah. Ini Bang Alimin Abdullah. Ini yang paling senior. Paling senior di DPP PAN. Beliau adalah pendiri dan juga deklarator PAN. Tahun 1998, bendahara DPP PAN 2000-2005, dan anggota DPR RI 2014-2019, dan 2019 hingga 2024. Jadi masih aktif sebagai anggota DPR. Ya, tepuk tangan buat Bang Alimin. Selanjutnya di samping Bang Alimin ada Bang Yasin Kara. Yasin Kara adalah pendiri dan deklarator PAN 1998, Wakil Sekjen DPP PAN 2000-2005, anggota DPR RI 2004-2009, Ketua DPP PAN 2005-2010, dan saat ini di DPP PAN menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai 2015. Ketua Mahkamah Partai 2015-2020. Sorry. Selanjutnya di samping kirinya lagi, nah ini sudah tidak asing lagi, Bang Putra Jaya Hussein. Ini adalah pendiri juga deklarator PAN 1998, anggota DPR RI 2004-2009, Ketua DPP PAN 2010-2015, dan Sekretaris Dewan Kehormatan 2015-2020. Selanjutnya sebelah kanan saya adalah Bang Akmal Dinur, Ketua DPP, pengurus DPP PAN, juga pengurus harian DPP pada 2005-2010, dan anggota DPR RI 2004-2009. Dan satu lagi adalah Rosmailis Idris, Wakil Sekjen DPP PAN 2010-2015, bendahara DPP PAN 2015 dan 2020. Dan selanjutnya ada juga tadi Widi Aswindi, Ketua DPP PAN 2020 dan 2025. Dan yang paling ujung adalah Robi, ini adalah juga deklarator PAN Sulawesi Tenggara, terakhir sebagai bendahara PAN Sulawesi Tenggara. Dan ada Azwar Jaya, DPP BPAN 2003-2006. Dan saya sendiri, Sahrin Hamid, pendiri dan deklarator PAN di Jawa Barat, Ketua Umum DPP BPAN 2003-2006, dan Ketua DPP PAN 2005-2010, anggota DPR RI 2004-2009. Nah, itu tadi sudah kita perkenalkan satu persatu siapa aja yang ada di hadapan kita ini, yaitu para pendiri, mantan anggota DPR RI, anggota DPR RI yang aktif, dan juga ada pimpinan partai atau pengurus di DPP PAN. Nah, nanti kita akan berdialog setelah saya membacakan rilis ini. Baik, kami bacakan. Press release Jakarta, Rabu 23 November 2022. Amanat Indonesia, Jembatan Konstituensi PAN mendukung Anies Presiden 2024. Dalam rangka menjembatani aspirasi konstituen PAN dalam pemilihan presiden, maka kami dari entitas PAN yang terdiri dari para pendiri, deklarator PAN, anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI, pimpinan atau pengurus, kader dan simpatisan PAN telah membentuk ANIS atau Amanat Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 di Jakarta. Yang kedua, Amanat Indonesia adalah organisasi kerelawanan
atau komunitas gerakan yang memperjuangkan Anies sebagai Presiden RI 2024 karena kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta. 3. Kami telah bertemu Anies Baswedan dan telah menyampaikan pikiran-pikiran tentang amanat Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Pertama, amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuen. Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang harus terus hidup sebagai bangsa dan negara. Ketiga, amanat agenda reformasi yang harus dituntaskan. 4. Sebagai bagian dari gerakan kerelawanan, maka dalam konteks pemenangan Anies sebagai Presiden RI, maka amanat Indonesia akan bersinergi dengan elemen pemenangan Anies lainnya. Dan secara khusus, amanat Indonesia akan berkontribusi pada bidang komunikasi strategik sebagai corong pikiran atau duta Anies di tengah-tengah masyarakat, serta pengembangan jaringan kerelawanan dan rekrutmen keanggotaan di seluruh Indonesia dan berpartisipasi aktif pada setiap proses dan tahapan pemilu yang berlangsung. 5. Kami mengajak seluruh masyarakat luas untuk sama-sama berjuang melalui gerakan kerelawanan Amanat Indonesia dengan cara mengunjungi portal amanatindonesia.com atau seluruh akun sosmed Amanat Indonesia atau nomor WA 0812 8118 7131. Terima kasih. Salam Amanat Indonesia, salam Anies Presiden Republik Indonesia 2024. Baik, pada teman-teman kami ucapkan terima kasih, dan jika ada pertanyaan kami akan mempersilahkan para senior di samping kiri dan samping kanan. Kepada para media kami persilahkan, namun sebelum itu kami ingin mempersilahkan senior-senior kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Bang Afdi duluan dan selanjutnya Bang Alimin, kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami adalah ingin meneruskan cita-cita reformasi. Salah satu yang kita pegang betul bahwa waktu itu kita berjuang agar presiden dibatasi masa jabatannya. Nah, itu yang sekarang kita dengar bahwa presiden akan ditambah. Oleh sebab itu kita tetap berjuang, bertekad untuk membatasi masa presiden, untuk mencegah terjadinya diktatorship dalam kenegaraan kita ini. Kita harus kembali. Dan masalah bangsa kita ini sebenarnya adalah masalah keadilan. Dari sejak zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Bung Karno, dan sampai saat ini. Ketidakadilan ini yang harus kita selesaikan. Sila kelima dari Pancasila. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang mau bertanya, silakan. Baik, rekan-rekan media, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Oh ya, silakan langsung aja. Adli. Kompas.co. Yang pertama saya tanyakan, apakah relawan Anies ini sudah berkomunikasi secara intens baik kepada Pak Anies dan kepada DPP PAN gitu untuk mencalonkan Pak Anies sebagai presiden. Kemudian yang kedua, mungkin apakah Pak Anies sebelumnya dijadwalkan datang hari ini untuk ikut press ini, tapi nggak berhasil karena alasan apa gitu. Dan yang ketiga, terkait kapasitas dari relawan Amanat Indonesia ini. Sebenarnya kemarin kan saya juga ikut ikutan forum Ka'bah Bandung gitu, mengaku memiliki konstituen P3 yang banyak.
Amanat Indonesia seperti apa kalau apakah mewakili seluruh konstituen Pak atau memang seperti apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mau jawab? Oh. Baik, saya kira pertanyaannya tepat sekali. Kami baru saja ketemu dengan Mas Anies di kediaman dan memang tidak dijadwalkan untuk bersama-sama dalam presidensi. Tapi ada sambutan yang baik. Insya Allah kita bersama-sama membantu bergerak bersama. Yang kedua, saya kira memang seperti yang kita sudah baca dari polling-polling, kecenderungan konstituen PAN itu adalah kepada Anies. Jadi kami sebenarnya lebih pada katalisator terhadap itu. Yang ketiga, bahwa Partai Amanat Nasional di dalam rapat kerja nasional kemarin itu memang menempatkan Anies sebagai calon presiden, salah seorang dari sejumlah calon presiden yang diumumkan oleh Ketua Umum. Yang demikian, kami ingin menandaskan bahwa di tengah-tengah konstituen PAN ada pengurus-pengurus yang sangat perhatian dan insya Allah akan bersama-sama mempercepat, mengakselerasi agar kekuatan bisa terhimpun. Itu tujuannya. Makasih. Ya. Oh, dengan Anies kan kita sudah bicara tadi sore, dengan partai kita menyambut apa yang sudah disampaikan. Setelah disampaikan oleh Ketua Umum mengenai hasil Rakernas yang menyebutkan nama Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2028. Tentu bersama-sama dengan calon-calon yang lainnya, kami menyambutnya itu sebagai bagian yang perlu diteruskan kepada konstituen bersama-sama. Untuk itu kami akan membuat gerakan sampai pada tingkat konstituen terbawah, grassroots dari Partai Amanat Nasional. Kira itu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mic-nya. Baik, assalamualaikum, selamat sore. Nama Sore. saya Santi Dewi dari IDN Times. Saya punya dua pertanyaan. End times ya. Ya, saya punya dua pertanyaan, Pak, karena saya ikut meliput waktu pas rapat kerja dan sempat mewawancarai juga Mas Edi Suparno waktu itu. Pertanyaan pertama begini, apakah sikap yang disampaikan oleh dulu mantan pengurus itu juga mencerminkan sikap resmi dari DPP? Karena kalau ternyata bukan, masalahnya publik akan mempersepsikan karena hari ini tampil deklarasi dengan warna biru, dan PAN itu kan tema Rakernasnya itu kan adalah birukan langit Indonesia waktu itu. Apakah ada korelasinya begitu? Dan walaupun pas hasil rapat kerja kemarin kan nama Pak Anies masuk ya dalam daftar 9 nama bakal capres yang bakal diajukan nanti dalam musyawarah barangkali dengan calon mitra koalisi di Koalisi Indonesia Bersatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini status dari teman-teman yang di depan ini apakah masih aktif menjadi pengurus dari DPP PAN sendiri gitu, karena sejauh ini yang saya tahu baik itu dari pihak partai lain di KIB itu kan juga belum secara resmi ya mengumumkan, mendeklarasikan siapa capres yang akan diusung untuk pemilu 2024 gitu. Jadi seringkali karena kalau saya tanyakan ke partai lain, dibantahnya dengan bilang bahwa sikap itu bukan mencerminkan sikap resmi partai begitu, dan rata-rata dianggapnya oh dia sudah tidak lagi aktif di kepengurusan gitu, jadi tidak bisa dijadikan acuan sebagai sikap resmi partai. Demikian, terima kasih. Baik, silakan Pak Putra Jaya. Ya, jadi Pak, di dalam konstituen PAN itu tentu beragam. Ada yang ke Anies dan ada ke calon presiden lain. Makanya hasil Rakernas kemarin kan keluar 9 nama. Itu artinya tidak tunggal. Nah, sekarang sedang proses untuk memutuskan siapa di antara 9. Nah, kami adalah pendukung salah satu dari 9 itu. Jadi kami sebenarnya melanjutkan atau meneruskan, menguatkan keputusan Rakernas.
bahwa kami yang di PAN mendukung Anies ada mendeklarasikan Anies Indonesia supaya PAN nantinya memutuskan sama dengan apa yang kami dorong. Jadi ini seperti mempengaruhi keputusan resmi agar memutuskan untuk mendukung Anies di pemilu 2024. Itu sudah dikomunikasikan ke Pak Zul. Ini kita komunikasikan konstituen, nanti kan akan diundang Pak Zul mungkin kan, kita akan diajak bicara kan. Misalnya ada Mas Bima mengusulkan capres lain di antara 9. Nah kami mengusulkan capres lain kan ada 9, artinya kan ada yang mencalonkan 9 orang itu. Nah kami mewakili yang kader PAN yang mendukung Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Jadi ini paralel dengan keputusan Rakernas, tidak berhadapan tapi paralel untuk mempengaruhi keputusan partai agar partai memutuskan untuk mengusung Anies di 2024. Sebagaimana yang kami tahu, aspirasi mayoritas kader PAN di bawah adalah mendukung Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Baik, ada lagi? Silakan. Gitu Bapak greget lah ya. Nah kalau misalnya kita jujur dari membaca peta politik yang ada, kalau misalnya seandainya PAN lah, tapi saya juga nggak begitu yakin PAN juga akan mencalonkan Pak Anies. Karena kan memang peta suaranya kan memang kurang ya. Kan kita harus realistis bahwa untuk mencalonkan capres itu kan threshold apanya kan harus 20% sekitar gitu kan. Nah seandainya nih Pak, kalau kita bayangkan Golkar jelas nggak mungkin mencalonkan Pak Anies, apalagi PDIP, apalagi seperti Gerindra kan, apalagi kalau Demokrat, saya juga nggak begitu yakin kalau Demokrat juga mau mencalonkan Pak Anies gitu lah. Jadi pertanyaannya? Pertanyaan saya, deklarasi ini kan memang harus bawa ya istilahnya mungkin, tapi kan tidak mungkin seluruh harus bawa dari PAN kan gitu, kan pecah-pecah belah juga. Seandainya nih kalau misalnya memang dari segi ketidakmungkinan elektoral threshold itu kan tidak mungkin mencalonkan Anies, ini bapak-bapak Presiden threshold. Iya, presiden threshold. Karena memang kita memang harus realistis Pak. Iya. Kalau hanya PAN saja mencalonkan, sementara partai politik yang lain juga nggak memungkinkan. Oke. Dan kalau saya baca Jadi juga saya kira ini kan seandainya ya. seandainya gitu Pak. Mas, Silakan. mungkin sedikit sharing aja Pak ya. Ya, kalau seandainya nanti kita bicarakan di luar lah seandainya. Baik, ada lagi yang terakhir tadi Mbak siapa? Monggo silakan. Ya, saya dengan Princess Angel Dari? Saya bosnya Komite 300. Oh, siap. Walaupun nggak ada partai yang dukung Anies, saya bisa menangkan Anies. Karena kami the highest decision maker di tingkat global. Tapi saya mau tanya dulu, bagaimana caranya Pak Anies menangani global resesi ekonomi yang sekarang? Tanyanya ke Pak Anies ya itu ya. Oke. Oke. Tanyanya ke Bapak. Oke, saya dari GMN juga. Oh iya, oke. Saya Bang Mas. Siap. Baik. Langsung aja to the point, masih ada yang lain. Hah? Oke, cukup ya. Masih ada yang dari Kompas dulu, Kompas. Silakan Kompas, satu lagi. Ini nih dari Kompas. Kompas ya. Saya ingin menegaskan sedikit dari teman-teman Amanat Indonesia ini, Oke. apakah pernyataan sikapnya mendesak atau memberikan dukungan atau seperti apa ke Partai Amanat Nasional? Oh, oke. Jadi terhadap partai. Iya. Tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Bang Yasin Kara dan juga Bang Putrajaya, juga Bang Afni. Yang pertama adalah bagaimana Amanat Indonesia terhadap PAN sebagai partai. Yang pertama adalah bahwa Amanat Indonesia ini adalah sebagai jembatan aspirasi dari arus bawah PAN yang mendukung Anies sebagai calon presiden. Itu satu. Yang kedua adalah keputusan Rapat Kerja Nasional telah menetapkan dari 9 nama, salah satunya adalah Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nah, keberadaan Amanat Indonesia ini adalah akumulasi aspirasi yang kita dorong bahwa ada sebuah entitas PAN ini yang aspirasinya itu adalah mendorong Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Untuk itu maka PAN sebagai partai ini harus juga menjadikan ini sebagai pertimbangan, sebagai perhatian agar dalam memutuskan nanti dari 9 menjadi 1, nah itu aspirasi dari Amanat Indonesia ini juga menjadi bagian dari perhatian partai
Amanat Nasional dalam penetapan bakal calon presiden dari Partai Amanat Nasional. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tegasnya Anies didorong untuk menjadi calon presiden Dari PAN. Iya. Betul. Jadi kurang lebih begini. Amanat Indonesia mendorong agar Anies Baswedan dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional. Gitu kan? Oke. Begitu Bang ya? Ya. Dari mana Pak? Wartawannya apa? Medianya apa? Apa? Oh, silakan. Saya dari bangsaindonesia.com. Oh ya, langsung silakan langsung. Nama saya Denis. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang didukung ini Pak Anies. Iya betul. Dari Amanat Indonesia, dari 9 nama yang dicalonkan. Ya. Tapi kalau ada nama-nama lain juga yang mencuat untuk jadi calon presiden, seperti apa? Itu yang pertama. Oke, terus? Yang kedua, sudahkah Anies ini mempersiapkan diri untuk menjadi presiden menghadapi tantangan-tantangan Indonesia maupun dunia gitu kan? Amanat nasional ini sudah apa pernyataan dari Anies bahwa beliau nanti akan bisa menjadi pemimpin dengan kriteria seperti ini dengan program seperti ini. Baik. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Tidak ada lagi pertanyaan untuk itu. Pertanyaan yang terakhir tadi yang bertanya adalah bagaimana jika PAN mendorong calon yang lain? Ya monggo saja. Kalau itu sudah menjadi bagian dari keputusan partai. Intinya bahwa Amanat Indonesia ini berkumpul untuk mendorong Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan karena dia adalah bagian dari entitas PAN, maka kita dorong kepada PAN agar PAN memutuskan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Amanat Nasional. Kalau yang lain-lain, ya urusan yang lain lagi. Terus yang kedua, kami sudah bertemu baru saja dengan Pak Anies Baswedan, dan Pak Anies Baswedan telah menyampaikan pikiran-pikirannya, dan kita juga menyampaikan pikiran-pikiran kita, sehingga kita ada pertukaran pikiran yang pada intinya bahwa kami yakin dan percaya Anies Baswedan memiliki kapasitas untuk memimpin Indonesia. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman media untuk mencicipi